Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alibal dan Saputra, kelas 10 Teknologi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputasi komputer untuk berbagi informasi dan sumber daya seperti file, printer, dan internet. Jaringan lokal dan internet. Jaringan lokal adalah jaringan komputer yang terbatas pada area kecil seperti rumah, kantor, dan sekolah. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi secara cepat dan mudah. Jenis-jenis jaringan lokal (WLAN). Jaringan lokal yang menggunakan teknologi nirkabel wireless untuk menghubungkan perangkat komputer dalam area terbatas. LAN. Jaringan komputer yang mencakup area yang terbatas seperti rumah, kantor, atau sekolah. WAN. Wide Area Network adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan perangkat di berbagai lokasi. MAN (Metropolitan Area Network) adalah jaringan komputer yang mencakup di wilayah metropolitan atau kota besar. Konektivitas internet. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel. GPRS (General Packet Radio Service), jaringan koneksi internet yang menggunakan gelombang radio. Wi-Fi (Wireless Fidelity), sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Akses satelit, layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Topologi jaringan. Mesh topologi adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Bus topologi, metode untuk menghubungkan beberapa perangkat jaringan seperti komputer melalui satu kabel utama backbone atau bus. Ring topologi, bentuk struktur jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung dengan dua perangkat lainnya, membentuk suatu lingkaran atau cincin. Star topologi, jaringan di mana semua perangkat atau node terhubung ke satu titik pusat, biasanya berupa hub atau switch. Komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Komunikasi data dilakukan pada BTS, Base Transceiver Station, melalui berbagai cara dan media, yaitu dengan Bluetooth, kabel data, ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA. Code Division Multiple Access, dan GSM (Global System for Mobile). Komunikasi data dengan ponsel. 1. Koneksi dengan kabel pada ponsel dilakukan dengan menggunakan data kabel atau kabel data. 2. Koneksi dengan Bluetooth. Proses penyambungan antara dua perangkat yang didukung Bluetooth. Proses ini memungkinkan transfer data, audio, atau akses perangkat lain tanpa menggunakan kabel. 3. Koneksi dengan Wi-Fi. Jenis koneksi yang banyak digemari karena bandwidth-nya yang besar dan hemat energi baterai. Jaringan komunikasi pada ponsel. GPRS (General Packet Radio Service) merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps. Dengan kecepatan ini hanya untuk pengirim pesan yang tidak terlalu panjang. EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evolution) merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai 384 kbps.
3G merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan 384 kbps sampai 2 Mbps. Generasi HS-PA High Speed Packet Access dikenal dengan nama 3,3G dan memiliki kecepatan 600 kbps sampai 10 Mbps. Adapun HSD-PA High Speed Downlink Packet Access memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7,2 Mbps. 4G atau LTE Long Term Evolution merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan 100 Mbps. Saat ini, hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung 4G atau LTE. 5G merupakan jaringan seluler generasi kelima yang memiliki kecepatan internet lebih tinggi dari generasi sebelumnya yaitu 4G. Proteksi data saat berinternet penting untuk melindungi privasi dan keamanan informasi pribadi. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan, mulai dari menggunakan VPN, membuat password yang kuat, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, hingga menerapkan enkripsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.